Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fataha yaftahu fathan wa maftahan wa dzaka maftuhun iftah taftah maftahun maftahun miftahun wadu'a yadu'u wad'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wa dzaka mawdu'un du'la tadu' mawdi'un mawdi'un midun yafa'a yafa'u yaf'an wa mayfa'an fahuwa yafi'un wa dzaka mayfu'un ifa' la taifa' mayfa'un mayfa'un mifa'un na'ayan ana'yan wa man'an fahuwa na'in wa dzaka man'iyun in a'latan man'an man'an min a'un nasya'a yansya'u nash'atan wa mansya'an fahuwa nasyi'un wa dzaka manshu'un insya' la tansya' mansya'un mansya'un min sya'un ra'aya ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dzaka mar'iyun mar'an mar'an mir'atun Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qauluhu wa qala Ibnu Malikin. Wa qala dan telah berkata siapa Ibnu Malikin, siapa Imam Ibnu Malik. Ghairu bermula lafaz ghairu, wa mislu dan lafaz mislu. Dilihat halamannya berapa, baris ke berapa, lihat. Ghairu bermula ghairu wa mislu dan mislu. Qad yu'ayyinu itu betul-betul ditakyin atau ditentukan apa ghairu wa mislu. Bihima dengan ghairu wa mislu. Apa mughayiratun, apa lafat mughayiratun. Wa mumasilatun dan lafat mumasilatun. Iya. Oh, itu bukan yu'ayyinu emang ya? Apa? Yakni, sebentar. Berarti qad yakni betul-betul menghendaki siapa saya. Bihima dengan ghairu wa mislu. Menentukan mughayyiratan pada
pentakdiran mugoyirotan wa mumasilatan dan lafat mumasilatan khosotan hale tertentu. Fayuh kamu maka dihukumi apa bita'rifihima dengan mema'rifatkan lafat goiru wa mislu. Wa aksaruma dan bermula kebanyakannya pendapat yakunu yang ada apa ma idza waqa'at apabila terjatuh apa goiru wa mislu baina diddaini pada di antara sesuatu yang saling bertentangan. Kaqauli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala. Isinya firman ghairil maghdubi alaihim. Itu mahalu syahidnya itu adalah ghairil maghdubi. Wa mislu zalika dan itu seumpama qauluhu ta'ala ma bermula sesuatu karena yang ada apa maudi'uhu apa tempatnya ma mustahiqon itu sesuatu yang menghaki linakirotin terhadap isim nakiroh. La taqbalu yang tidak menerima apa ma at-ta'rifa pada ta'rif ma'rifat. Kaja'a wahdahu seperti contoh lafaz ja'a wahdahu. Wa rubba rajulin dan lafaz rubba rajulin wa akhihi wa rubba rajulin wa akhihi. Dan seperti lafaz rubba rajulin wa akhihi wa kamna qatin dan seperti contoh kamna qatin. Wa fasiliha dan fasilnya kamna qatin. Wala aban lahu dan contoh lafaz la aban lahu. Wa kalimatuhu dan kalimatnya aban fah yaitu lafaz fah ila fi hadhil mudofati kepada di dalam ini sesuatu yang diidofakan ilal ma'rifati terhadap isi ma'rifat yajibu wajib apa ta'wiluha apa mentakwilkan ma'rifat apa mudofat bin nakiroti dengan isim nakiroh. Li'annal hala kara sungguhnya hal wa majruru rubba dan majrurnya rubba yaitu rojul wakam dan kam wa ma'mulilan nafiyati dan ma'mulnya wa ma'mulalan nafiyati dan ma'mulnya la nafiyah. La takunu itu tidak ada apa hal majrura rubba wakam wa ma'mulan la nafiyah
Mu'arifu itu di ta'rif. Fala yata'arrafu maka tidak memarifatkan al mudhof apa mudhof bil mudhofi ilahi dengan mudhof ilaih. Fi hadhil mas'alati di dalam ini permasalahan. Wala dan tidak sesuatu filati yang tetap di dalam sesuatu qoblaha yang sebelum alati. Jadi di sini menurut pendapat Imam Ibnu Malik, goiru wa mislu itu ketika yang dikehendaki mugoyirotun dan mumasilatun maka bisa dihukumi sebagai ta'rif ma'rifat ketika diidofahkan. Tetapi kebanyakan pendapat bahwasannya bisa menjadi ma'rifat ketika jatuh di antara diddan atau dia ya, memang menghaki, maksudnya memang tempatnya lafat itu ya masuknya kepada isim nakiroh. Seperti rubba itu kan yang paling mudah dipahami kan, rubba itu kan masuk kepada isim nakiroh seperti itu. Makanya kalau sudah lafat yang hak, maksudnya dalam artian memang sudah tempatnya kepada isim nakiroh, dia tidak bisa dihukumi ma'rifat sekalipun diidofahkan. Karena hal wahdahu itu kan sebagai hal, terus majruru rubba, terus kam dan ma'mulnya ila akhir itu tidak dihukumi ma'rifat dalam artian ketika diidofakan tidak berubah menjadi ma'rifat, karena kam itu kan haknya yang masuk ke nakiro. Hadza bermula ini wa fi i'robi nahwi la'aban, lafat wa fi i'robi nahwu la'aban, wa fi i'robin dan di dalam i'rob nahwu itu seumpama contoh la'aban lahu wala akhon lahu. Madzahibu bermula beberapa pendapat. Ahsanuha bermula paling bagusnya. Nah, itu bermula paling bagusnya madzhab pendapat. Ma itu pendapat. Asyara yang memberikan isyarat ilahi kepada ma siapa Ibnu Hisyamin, siapa Imam Ibnu Hisyam. Fi syuduri di dalam kitab Syuduri Dzahab. Anna aban sesungguhnya lafat aban la aban lahu mudhofun itu diidofakan ilama terhadap ma, terhadap lafat ya, ba'dal lami di dalam setelah lam. Berarti apa? Lafat yang setelah lam. Contoh la aban lahu.
Domir. Lah itu domir. Hu itu domir setelah la. Wal khobaru dan bermula khobar. Mahdufun itu dibuang. Wal lamu dan bermula lam. Zaidatun itu statusnya sebagai zaidah. Bainal mutadhoifaini, di antara dua lafadz yang diidofahkan. Tahsinan karena membaguskan, lil lafdi terhadap lafadz. Warof'an dan karena merofakan, liwuku ismila karena terjatuhnya isimnya la, ma'rifatan pada isim ma'rifat, fidzohiri di dalam dohirnya. Kalau misalkan contoh la aban lahu tidak ada jenisnya, bapak itu maujud lahu bagi fulan, ada beberapa pendapat. Tapi pendapat yang paling bagus itu yang telah dinyatakan oleh Imam Ibnu Hisham di kitab Asyudurud Dahab, bahwasanya lafadz aban itu sebagai mudhof terhadap lafadz yang jatuh setelah lam, yaitu isim domir itu. Kalau misalkan seperti itu, berarti status lanya di sini apa? Statusnya la di sini sebagai la zaidah, seperti itu ya. Ini menurut Imam Ibnu Hisham. Wad dalilu dan bermula dalilnya. Ala ziyadatiha, atas tambahnya lam, annaha pada sungguhnya lam, qad ja'at itu betul-betul datang apalah mahdzufatan, halai dibuang fi qauli syairi di dalam syair. Abil mauti, apakah dengan kematian, alladzi yaitu al maut, la budda yang wajib, apa al maut, anni sesungguhnya saya, mulaqi itu bertemu siapa saya,
La abaka, tidak ada jenisnya bapakmu itu maujud. Takhawifaini, yang takut siapa aban ni kepadaku. Di situ pada syairan abil mautil ladzi labudda anni itu mahalu syahidnya mana? La abaka. Karena asalnya itu kan la aban lahu. Seperti itu. Lahu. Lah dari mana sih? Apa? Yang bawa mana? Itu kan asalnya hai sustu mila kalimatu aban isman lilan nafiyati lil jinsi wa adofaha ila domiril mukhotobati fayakunu qauluhum la aban laka wala aban lahu wala akhon lahu min babil idofati wala muzaidatun muhqamatun bainal mudofi wal mudofi ilaihi. Jadi kalau pada lafadz la aban lahu ini masuk kategori pembuangan la, karena la di sini statusnya sebagai zaidah. Nah, ini kan contoh di sini kan wadalilu ala ziyadatiha, bukti bahwasannya pada lafadz la aban lahu ya. Lahu apa laha di situ? Lahu apa laha? Kaf itu kan ketika di idofaka kan jadi kaf itu. Yang asalnya la aban lahu, kok bisa la di situ dikatakan zaidah gitu. Kalau menurut Imam Ibnu Hisham itu kan kenapa kok bisa dikatakan zaidah? Karena ada buktinya. Dalil berupa syi'iran di mana la di situ dibuang pada contoh la aban, la abaka itu. Harusnya kan asalnya la aba laka seperti itu. Ternyata lamnya itu dibuang. Berarti menunjukkan la aban lahu itu lanya itu zaidah. Paham ya? Qala telah berkata siapa al-Isomi, siapa Imam Isom, wahada bermula ini madhabu Sibawaihi, itu madhabnya Imam Sibawai, wal jumhuri dan kebanyakan ulama. Watufidu dan memberikan faedah apa? Mudhof ilaih takhsisol mudhofi pada
mentaksis mudhof bil mudhofi ilaihi dengan mudhof ilaih. Atau bisa juga wa tufidu dan memberikan faedah apa idhofah takhsisol mudhofi pada mentaksis mudhof bil mudhofi ilaihi sebab mudhof ilaih. Ingkana jikalau ada apa al mudhofu ilaihi apa mudhof ilaih nakirotan itu berupa isim nakiro. Nakirotan itu berupa isim nakiro. Nahu gulamu rojulin. Nahu gulamu rojulin itu seumpama contoh lafadz gulamu rojulin. Fagulamu maka bermula lafadz gulam qoblal idofati di dalam sebelum pengidofahan. Nakirotun itu berupa isim nakiroh. Kholiyatun yang sepi diartiin, jangan cengar-cengir malah. Diartiin. Kholiyatun itu yang sepi anit takhsisi dari taksis pengkhususan. Falamma udifa maka ketika diidofakan. Falamma udifa maka ketika diidofakan apa gulam ilan nakirota diidofakan ilan nakirota kepada isim nakiro tukhossisu maka menjadi taksis apa gulam biha sebab isim nakiro. Nah, di sini kalau kemarin itu kan pembahasannya ketika isim nakiro diidofakan kepada isim ma'rifat, maka mudhof yang berupa isim nakiro menjadi ta'rif, statusnya hukumnya menjadi ma'rifat. Gulamu rojulin, gulam itu kan nakiro, gulamu zaidin, gulam itu kan nakiro, zaidin itu ma'rifat. Berarti pada contoh gulamu zaidin itu faedahnya itu berupa ta'rif. Kemudian kalau misalkan mudhof ilaihnya ini berupa nakiro, kalau mudhof ilaihnya ini berupa isim nakiro, apakah masih sama? Faedahnya ternyata berbeda. Faedahnya berubah menjadi takhsis. Ya. Ma'rifat ketika diidofan ke isim ma'rifat menjadi ta'rif, ketika ke isim nakiro statusnya jadi takhsis. Apa yang dimaksud dengan takhsis? Wal muradu, dan bermula yang dimaksud bit takhsisi dengan makna takhsis, ma itu sesuatu, la ya belugu yang tidak sampai, la ya belugu yang tidak sampai apa takhsis. Oh itu la ya belugu yang tidak sampai apa ma darajata ta'rifi pada derajatnya ta'rif. Nah, yang dimaksud at-takhsis ini sesuatu yang sekiranya tidak sampai derajat ma'rifat. Kan kalau derajatnya nakiro dan ma'rifat itu kan di atas. Dalam artian dia statusnya masih menjadi nakiro, tapi ada kelebihannya itu adalah takhsis.
pengkhususan itu. Tetapi pengkhususan itu tidak sampai kepada derajat ma'rifat. Apalagi kan kalau ma'rifat nanti ada derajatnya masing-masing. Maksud derajat itu kan maksudnya apa? Tingkatan masing-masing, segi kemakrifatan, ya kan? Kalau yang pertama itu lafdzul jalalah, kedua terus apa? Isim domir. Isim domir dulu. Domir apa? Domir hu. Hu atau huwa. Ya isim domir. Terus pertamanya domir huwa atau hu itu. Seperti itu maksudnya. Yang dimaksud taksis adalah sesuatu pengkhususan yang sekiranya tidak mencapai derajat ma'rifat. Berarti kan dia terkhusus tapi bukan kategori isim ma'rifat, masih statusnya isim nakiro, statusnya masih isim yang umum, ya. Fa inna gulamu rajulin, maka sesungguhnya lafadz gulamu rajulin akhosu itu lebih terkhusus min gulamin dari lafadz gulam. Karena kenapa di sini berfaedah takhsis? Karena lafadz gulamu rajulin itu lebih khusus daripada lafadz gulam. Budaknya Zaid sama budaknya rojul, ya, berkata no punya laki-laki ono gitu. Sama budak doang, kata budak, ya. Kata budak, kata gulam, ya. Itu kan lebih umum daripada kata budaknya laki-laki tersebut, ya, paham ya? Ketika kita mengucapkan lafadz gulam itu kan masih mencangkup budak itu kan masih mencangkup. Tapi kalau kita mengucapkan gulamu rojulin, ini kan terkhusus budaknya laki-laki gitu. Walakin nahu, dan tetapinya lafadz gulamu rojulin lam tumayyiz itu tidak bisa dibedakan apa bi'ainihi apa dengan ainnya gulamu rojulin. Kama tumayyazu sebagaimana dibedakan apa gulamu zaidin, apa lafadz gulamu zaidin. Walaupun lafadz gulamu zaidin ini lebih terkhusus, lebih akhos daripada lafadz gulam, tetapi budaknya ini loh kita nggak bisa nentuin, paham ya? Misalkan contoh di sini itu kan gulamu zaidin perbandingannya. Budak punya Zaid kan kita ngerti. Ketika mengucapkan ini budaknya Zaid, ini budak milik Zaid, kita kan udah ngerti, oh ternyata ini budaknya milik Zaid. Tapi kalau kita ngomong apa gulamu rojulin, ini budaknya seseorang yang punya laki-laki nih, ini budak yang punya laki-laki, itu kan masih belum bisa kita tentukan, paham ya? Belum bisa kita ta'yin. Beda lagi kalau kita ngerti, oh ternyata ini budaknya punya siapa? Bakar, ya berarti gulamu bakrin, ya. Ya ibarat kata statusnya kita ngelihat, oh dia ternyata ini budak, ternyata budak ini punya seseorang
laki-laki. Tapi kita belum bisa menentukan nih laki-laki yang manakah. Seperti itu. Nah ini selanjutnya. Fataksisu, maka bermula pentaksisan hina idin di dalam ini permasalahan. Taklilul ishtiraki, itu taklilul ishtirak, menyedikitkan persekutuan. Alka ini yang tetap fin nakiroti di dalam isim nakiro. Kalau taksis di sini, yang dimaksud taksis di sini di dalam contoh ini gulamu rojulin itu adalah taklilul ishtirok. Itu fungsinya buat apa sih gitu ya? Nanti kalau kita timbul pertanyaan, fungsinya dari taksis gulamu rojulin ini fungsinya apa? Yaitu taklilul ishtirok, menyedikitkan persekutuan. Apa sih yang dimaksud persekutuan di sini? Ya. Fagulamun, maka bermula lafadz gulamun. Fagulamun, maka bermula lafadz gulamun. Pulpennya mana, Pin? Pulpennya. Iya, diartin pakai pulpen lah. Kalau diartin pakai penghapus ntar disengin orang, dia hapus semua tuh artinya. Qabla idofatihi, di dalam sebelum mengidofakan lafadz gulam. Yahtamilu itu ihtimal apa gulam. Apa ayyakuna, apa bahwasanya ada apa gulamu rojulin. Ayyakuna itu bahwasanya ada apa lafadz gulam. Gulama rojulin itu gulama rojulin wa gulama mro'atin, dan lafadz gulama mro'atin. Faida adofta, maka jikalau mengidofahkan siapa kamu hu pada lafadz gulam ila ahadihima, kepada salah satu rojul dan imro'ah, khoroja, maka keluar apa al-akhoru, apa yang lain. Gini nih maksudnya kalau belum ke angan-angan nih. Ya memang sebenarnya tuh kalau kita ngaji kayak gini tuh bagusnya itu kan kita angan-angan nih. Jadi kita baca, kita sambil angan-angan contoh, kita sambil mikir. Jadi itu rasa ngantuk itu nggak ada, hilang. Ngerti ya? Karena apa? Di pikiran kita ini lagi buat mikir, gimana sih kalau kita buat mikir tiba-tiba tidur kan nggak nyambung, ya kan? Kita bisa tidur kan karena pikiran kita udah kosong, ya. Nih, misalkan contoh pertama lafadz gulamun. Dilihat dulu nih lafadz gulamun. Gulamun itu ma'rifat atau nakiro? Pin? Isim nakiro. Nakiro berarti masih berupa umum. Budak, kata budak itu masih mencangkup semua budak, ya. Ketika gulam ini diidofahkan ke isim ma'rifat, gula muro zaidin,
gulamu Zaidin, berarti sudah ditayin, sudah ditentukan budak ini milik Zaid. Kalau belum diidofahkan, ini kan masih nakiro. Ini kan ihtimal apakah gulam di sini gulamu rojulin atau gulamu roatin. Jadi kalau kita menyebutkan kata budak, ya, ini masih mencangkup budaknya milik laki-laki sama juga budaknya perempuan. Ya, ini kan masih mencangkup rojul dan imro'ah. Kalau di sini udah ditain ketika gulamu Zaidin ini sudah ditain, sama kayak misalkan al gulam. Ini kan udah ada alnya. Al ta'rif. Cuman kan ada ahdiyah, dzikri, itu kan masih ada catatannya, paham ya? Kalau ini kan udah langsung jelas gulamu Zaidin. Misalkan kita gulamu rojulin, berarti yang imro'atin hilang. Ya. Berarti gulamu rojulin, lafadz gulam ini ya terkhusus kepada rojul, paham nggak? Gulam, lafadz gulam ini kan masih mencangkup gulamu rojulin dan gulamum ro'atin. Kalau kita menyebutkan kata atau menuliskan lafadz gulamu rojulin, berarti gulamum ro'atinnya hilang. Ya. Kalau misalkan kita menyebutkan gulamum ro'atin, berarti gulamu rojulinnya hilang. Seperti itu yang dimaksud fagulamun qabla idofatihi yahtamilu ayyakuna gulamu rojulin fagulamum ro'atin. Itu yang dimaksud, pemahamannya di situ. Wat ta'rifu, dan bermula faedah ta'rif mema'rifatkan, atau wat ta'rifu dan bermula ma'rifat. Raf'ul ishtiraki, raf'ul ishtiraki itu menghilangkan persekutuan. Ishtirak. Alka ini yang tetap fiha di dalam ishtirak, fiha di dalam idofah gitu aja. Jadi udah ngerti ya perbandingannya ta'rif dan taksis. Kalau taksis itu adalah taklilul ishtirak, kalau ta'rif itu raf'ul ishtirak gitu. Watakunu, dan ada apa hadhil idofatu, watakunu, dan ada apa hadhil idofatu, apa ini idofah, al mahdotu yang mahdoh atau idofah mahdoh, mufidatun yang memberikan faedah, lit ta'rifi terhadap faedah ta'rif, au li takhsisi atau faedah takhsis, wa yajibu wajib apa tajridul mudofi, apa mensepikan mudof minat ta'rifi dari ta'rif.
Ingkana jika ada apa mudhof ma'rifatan itu berupa isim ma'rifat. Fa ingkana maka jika ada apa mudhof dalamin itu memiliki lam. Fahudifat maka dibuang apa lamuhu apa lamnya mudhof kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fi syarhi qaulil mati di dalam penjelasan ucapan matan. Wa yajibu dan wajib apa tajridul mudhofi. Wa yajibu dan wajib apa tajarrudul mudhofi apa menyepikan mudhof minat tanwini dari tanwin. Ila akhir. Nih jadi idhofa mahdo. Idhofa mahdo itu perbandingannya apa? Goiru mahdo. Idhofa mahdo itu idhofa apa? Maknawi apa lafdi? Maknawi. Mahdo itu maknawi, goiru mahdo itu lafdi. Itu diingat-ingat. Kalau lafdi itu berupa isim sifat, ya, isim sifat itu masuk kategorinya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahat, seperti itu. Terus kalau kebanyakan pendapat ulama, masdar itu masuk kategori apa? Idhofa yang ma'nawiyah, karena dia kebanyakan ulama mengatakan masdar itu bukan termasuk dari sifat, seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya masdar itu masuk kategori sifat, seperti itu kan pengecualian. Nah, yang idhofa maknawi itu yang dimaksud adalah idhofa mahdo. Idhofa mahdo itu tidak boleh mudhofnya berupa isim ma'rifat kalau memang mudhofnya berupa isim ma'rifat. Paham ya? Jadi kita yang di sini apa? Kalau kita sebagai penulis, ya, keterangan ini nih, keterangan kita apa? Mudhof itu ketika mahdo tidak boleh berupa ma'rifat. Nah, itu catatan bagi misalkan kita seorang penulis. Kalau kita sebagai apa? Pembaca, ketika ada idhofa yang mudhofnya itu berupa ma'rifat, maka dia tidak masuk kategori idhofa mahdo. Karena syaratnya mahdo itu mudhof itu harus tidak boleh berupa ma'rifat. Paham ya? Yang kedua, ketika ada lam, maksudnya lam apa? Hah? Apa yang dimaksud lam? Yang dimaksud lam di sini adalah al. Jadi kan kalau di alfiah itu kan nggak di alfiah aja sih, maksudnya di ilmu nahwu itu kan ada khilaf bahwasannya yang mema'rifatkan itu alif lam atau lamnya saja. Ada yang mengatakan alif lam, ada yang mengatakan lamnya saja. Ini yang dimaksud fa in kana dzalamin hudifat lamu kama taqaddama fi syahri qaulil matni. Yang dimaksud kalau misalkan kita menulis, ya, idhofa mahdo itu mudhofnya tidak boleh kita beri al, ya. Kalau kita sebagai pembaca, ya, tidak boleh menyatakan bahwasannya ada lafadz idhofah yang mudhofnya ada alnya kita sebut adalah idhofa mahdo. Karena idhofa mahdo itu mudhofnya tidak boleh diberi al.
Sama juga wajib ketika idhofah mahdo itu mensepikan dari tanwin. Nah ini fala yuqalu setelah lahir. Fala yuqalu maka tidak boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan? Al-gulamu Zaidin. Apa lafaz al-gulamu Zaidin? Ya, berarti ketika kita menulis ya, itu kita tidak boleh menulis al-gulamu Zaidin. Ketika kita membaca idhofah mahdo berarti tidak boleh al-gulamu Zaidin. Ataupun juga kita mengucapkan, kita tidak boleh mengucapkan hada al-gulamu Zaidin, itu nggak bisa. Karena ketika idhofah berupa mahdo itu tidak boleh diberi al. Sekalipun ghairu mahdo yang diberi al itu kan masih ada catatannya. Nah nanti itu kita teliti nih, kita perdalam lagi. Al yang ada di idhofah mahdo itu alnya al apa? Ya, nah itu dibaca lagi. Ya. Wa ingkana alaman, dan jikalau ada apa lafaz al-gulam alaman itu berupa isim alam nukiro, maka dinakirohkan apa alam. Ai kusida tegasnya di qasdu fihi di dalam nakiro apa asyagu apa segot kan nakiroti seperti nakiro. Nahu hadza zaiduna. Ntar dulu, terus nyampe situ dulu aja ya. Kan nakiroti. Jadi kalau misalkan al-gulam, misalkan nih, sebenarnya sih ini titik, sebenarnya ini kan titiknya komanya fala yuqalu al-gulam zaidun, ya itu kan koma tuh di situ. Wa ingkana alaman, sebenarnya kan di situ. Tadi salah titiknya. Pokoknya al-gulamu itu masuk kategori contoh yang awal aja, walaupun dicontoh buat contoh yang pembahasan alam itu juga bisa sih. Nahu hada zaiduna itu seumpama contoh lafaz hada zaiduna wa dzaka amrukum.
Fala yasihu maka tidak sah apa dzalika apa itu Zaiduna wa dzaka amrukum illa in kudiro, kecuali jikalau takdirkan apa kaunu Zaidin, apa adanya Zaid, wa Amrin dan Amr, wahidan itu satu, minal musamma ini dari dua orang yang diberi nama, bidalikal ismi dari itu isim, dari itu nama. Wa ammal mutmaratu dan adapun bermula isim-isim domir, wal mausulatu dan isim-isim mausul, wa asmaul isyarati dan isim-isim isyarah, fayam tani'u maka itu tercegah apa idofatuha, apa mengidofahkan al-mutmarat, al-mausulat, wa asmaul isyarah, listihalati salbit ta'rifi, karena bisa mengubah ma'rifat anha dari al-mutmarat, al-mausulat. Kalau misalkan isim domir, isim mausul, isim isyarah, ya, itu lafat-lafat itu tercegah dari pengidofahan. Makanya terkadang kan ada salah pemahaman ketika setelah isim isyarah itu dikatakan sebagai mudhofileh. Itu kan kadang suka kita salah gitu. Nah ini sebenarnya ketika domir, isim-isim domir, isim mausul, setelah isim mausul berupa apa? Selah, bukan idofa. Makanya karena apa? Isim-isim domir, isim-isim mausul, isim isyarah ini tercegah dari idofa karena dapat merusak bentuk ta'rif, bentuk ma'rifatnya. Seperti itu. Fala yumkinu maka tidak mungkin apa takdiru syiyagi, apa mengira-ngirakan segot-segot fiha di dalam isim domir, isim mausul, asmal isyarah. Wala yajuzu dan tidak boleh apa idofatul ma'rifati, apa mengidofakan isim ma'rifat ila nakiroti kepada isim nakiro. Li'annal idofata karena sungguhnya idofa mengidofakan ila nakiroti kepada isim nakiro, tufidu itu memberikan faedah, apa idofatu ila nakiro at-takhsiso pada faedah takhsis. Falau udifat maka jikalau diidofahkan apa al-ma'rifatu isim ma'rifat diidofahkan ila nakiroti kepada isim nakiro, lakana maka sungguh ada apa al-matlubu sesuatu yang dituntut, al-adna itu lebih rendah, alladzi huwa alladzi itu al-adna huwa yang bermula alladzi at-takhsisu itu faedah takhsis, ma'a wujudil a'la beserta wujudnya sesuatu yang
lebih tinggi, maksudnya lafadz yang lebih tinggi. Wa huwa hal bermula ala, apa yang dimaksud ala, at-ta'rifu itu ta'rif. Fatakunu maka ada apal idofatu idofah fihi di dalam wujudul a'la lagwan itu mulgoh atau tidak beramal. Nah, di sini jadi tidak diperbolehkan mengidofakan isim ma'rifat kepada isim nakiro. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ketika mengidofakan kepada isim nakiro itu berfaedah taksis. Nah, kalau misalkan isim ma'rifat diidofakan ke isim nakiro, maka al-matlub, sesuatu yang dituntutnya itu ternyata lebih rendah gitu. Beserta wujudul a'la, maksudnya beserta wujudnya apa? Ma'rifat ya. Ketika idofa kepada nakiro itu kan berfaedah taksis. Lah tetapi ada ma'rifat, di mana ketika ma'rifat kan nggak bisa taksis. Oleh sebab itu idofa yang seperti itu statusnya adalah laguan atau lagun ya, tidak berfungsi atau tidak beramal atau tidak bisa, seperti itu. Itu kriterianya. Ini sebenarnya pembahasan yang dari mana ya? Dari dari yang apa? An-nakiratu bil an-nakiratu al-majrur al-mahfudatu bil idofah itu loh. Al-mahfudatu bil idofah. Wal idofatu bukan, mana sih? Wa amal mahfudu bil idofah. Jadi sebenarnya kalau kita mau buat bagan atau buat apa? Catatan itu buat simple, biar simple itu bisa ini dari amal mahfudu sampai kita pembahasan yang terakhir kita baca ini laguan, itu sebenarnya paling selembar kertas gitu loh, maksudnya pemahaman dari yang kita baca dari kemarin itu sebenarnya kalau kita tulis itu ya paling selembar kertas gitu. Jadi untuk mempermudah pemahaman yaitu dengan menulis. Misalkan kalau kita di pikiran kita ini udah apa nggak masuk nih, ya udah kita tuangkan di tulisan. Makanya kadang ada ditulis contoh di papan tulis seperti itu. Paham ya? Ya sebenarnya kalau kita mau apa, kita mau tulis bagannya seperti itu. Cuman kalau idofa di sini ya kebanyakan apa pembahasannya tentang penjelasan gitu lah, penjelasan pengertian gitu. Besok nah ini nih, besok ini minal asma'i ma tajibu idofatu imma lafdun wa maknan. Besok pembahasan isim-isim yang wajib diidofakan ya. Ada kalanya lafdun, ada kalanya maknan. Jadi kita lebih mempermudah kita ini statusnya sebagai apa sih? Sebagai idofah kah atau bukan? Ini lebih simpel, lafat-lafat yang wajib diidofakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.